Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini DJ masih bersama 3 narasumber kita hari ini, Ibu Nunung, Ibu Farida dan juga Ibu Rani. Baik, tadi kita banyak ngobrol sama Ibu Rani dan juga Ibu Nunung terkait tantangan yang memang dihadapi di Kabupaten Bekasi ini, ya Bu Nunung dan juga Bu Rani. Baik, Bu Farida, kalau melihat dari sisi akademisi ini sebenarnya seperti apa sih yang memang seharusnya bisa menjadi peluang bagi Kabupaten Bekasi ini, Bu Farida? Iya, baik. Saya ingin melihatnya dari satu konsep teori yang kita semua pasti sudah kenal yang namanya konsep pentahelix. Ya. Untuk pengembangan pariwisata, konsep pentahelix ini juga bisa kita terapkan. Jadi bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi ini bisa melibatkan 5 unsur. Gitu. Ada unsur akademisi, ini sudah saya yakin sekali Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi sudah beberapa kali mengundang akademisi untuk ikut bersumbang saran bagaimana mengembangkannya. Kemudian yang kedua adalah unsur bisnis itu sendiri. Saya lihat di Kabupaten Bekasi bahwa ada yang sudah muncul juga dari masyarakat, pokdarisnya mengembangkan desa wisata dan sebagainya. Itu gabungan dari bisnis dan masyarakat sendiri. Jadi akademisi, bisnis, masyarakat gitu ya. Nah dari sisi pemerintahannya, memang kalau kita lihat konsep secara nasional, pemerintah mengembangkan pariwisata itu dari sisi lebih banyak ke accessibility-nya. Karena kalau 3A yang disebutkan Bu Rani tadi, ada amenities, itu sudah tugasnya bisnis lah untuk mengembangkan amenities-nya, akomodasinya itu tugas dari bisnis begitu. Nah yang sekarang harus kita gali lebih banyak perannya adalah dari media. Nah media ini bisa media digital, bisa media non digital. Kalau kita bicara media digital, seharusnya ini sudah bisa dikembangkan dengan sangat baik gitu ya. Lebih-lebih kalau kita berkolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, begitu. Karena di pendidikan tinggi itu mahasiswa sekarang ini sudah tidak bisa lepas dari dunia digital. Sehingga kalau kita bicara pemasaran digital misalnya, itu sudah sangat banyak anak-anak muda yang bisa melakukan, membantu begitu ya, baik ke dinas maupun ke asita begitu ya, untuk mengembangkan pemasaran digitalnya begitu. Jadi penerapan pentahelix yang terdiri dari 5 unsur tadi menurut saya bisa sangat mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi. Berarti pemasaran digitalnya memang harus gencar lagi. Nah, sekarang juga sudah berupaya juga ya. Sudah. Ya. Semoga ini bisa semakin bersinar, tidak hanya warga Kabupaten Bekasi doang nih yang tahu mungkin wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bekasi ya Bu Farida. Baik, nah sebagai orang lapangan Bu Rani gitu ya, yang melihat berbagai tantangan yang dihadapi kesana kesini, yang mungkin tidak semua industri itu mungkin open untuk membuka kolaborasi ini dan juga kerjasama dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu Rani melihat tantangan sejauh ini yang dihadapi? Ya, baik Mbak Uji. Jadi tantangan kami dari hari ke hari, ya ini kita fokus dulu ke wisata industri ya. Selain daripada tadi kalau ke kawasan kalau ke desa wisata alam, semuanya tantangannya yang satu sebenarnya. Infrastruktur. Betul. Tapi karena sekarang yang menjadi primadona kita untuk mengangkat teman-teman di desa wisata maupun UMKM adalah wisata industri sebagai gate rankingnya ya, kalau kita bilangin mereka masuk kemari karena mau berkunjung ke kawasan industri. Ini satu yang paling hari-hari yang bikin kami mumet, yaitu izin ke pabrik. Partisipasi pabrik-pabrik ini sangat tidak balance dengan permintaannya. Kalau kami bisa bilang kami ada permintaan 16.000 orang peserta wisata industri 1 bulan, yang bisa tertampung bisa-bisa nggak sampai setahun karena keterbatasan pabrik-pabrik yang berpartisipasi. Jadi dalam hal ini kami sangat meminta kepada pemerintah daerah agar berupaya meningkatkan partisipasi daripada pabrik-pabrik tersebut untuk mau dijadikan sebagai, kita kalau katakan objek wisata ya objek wisata, mengikuti daripada household yang mereka berikan. Jadi ini salah satu event yang Pak hari ini ya diberang selama 3 hari ini, saya sangat berharap dan saya yakin nantinya akan membuka
mata teman-teman dari perusahaan pabrik-pabrik yang ada di Bekasi bahwa Bekasi ini punya banyak harapan untuk mendatangkan wisatawan ke daerah ini gitu. Oke, baik, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang beri untuk tiga narasumber kita hari ini. Baik, Bu Nunung, ini kan event Gebrak ya. Memang ini salah satu program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi ya. Tujuannya selain tadi untuk menggandeng beberapa kolaborasi dari beberapa stakeholder lainnya, apa nih Bu Nunung, Gebrak ini yang di-highlight, yang diinginkan, tujuan harapan diadakannya program Gebrak ini Bu Nunung? Tujuan utama kenapa kita harus mengadakan Gebrak, Gebiar Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bekasi. Tujuan utama pertama kali yaitu kami ingin warga Kabupaten Bekasi itu memiliki kebanggaan event tersendiri di daerahnya, gitu ya. Saya ingin Gebrak ini menjadi kalender event tahunan warga Kabupaten Bekasi seperti Jember Festival. Ayo kita dukung agar Gebrak ini bisa menjadi kalender event tahunan warga Kabupaten Bekasi, sehingga beberapa stakeholder bisa kita gandeng. Pentahelix pun akan jadi lebih terasa gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Karena ini kayaknya tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa pengunjung di sini, karena saya juga udah mengikuti dari hari Jumat kemarin yang sempat ramai ada konser nih Bu. Solja. Kemudian ini sangat suka sekali iya, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Apakah Gebrak ini akan menjadi rutinitas kegiatan-kegiatan dari Dinas Pariwisata atau nanti akan ditiadakan atau bahkan ada jenis program sejenis seperti Gebrak ini, Bu Nunung? Ya. Kami mengharapkan Gebrak tahun ini akan menjadi akan diadakan ke tahun-tahun berikutnya gitu ya. Intinya kami ingin Dinas Pariwisata itu ingin memberikan dukungan secara nyata gitu ya kepada beberapa pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu kami juga akan menggandeng beberapa UMKM, beberapa ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bekasi, bahkan beberapa yang wisata food and beverage yang di wisata industri pun kami gandeng gitu ya. Dan pendapat mereka pun sangat senang gitu, sudah adanya kegiatan ini. Mereka juga akan membranding dirinya gitu di dalam Gebrak ini gitu. Lalu harapannya yang mudah-mudahan ya, warga Kabupaten Bekasi puas dengan adanya event Gebrak di Kabupaten Bekasi. Baik, luar biasa. Tapi kita dulu ke warga di sini ya. Kira-kira Gebrak ini mau diadain lagi atau enggak nih Bapak Ibu? Adik-adik mau ikut lomba nari lagi nggak tahun depan? Oke, katanya mau, berarti ini didengarkan dan seharusnya menjadi program yang sering gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, terharu. Baik, terima kasih Bu Nunung. Dari Bu Farida dan juga Ibu Rani, terakhir mungkin pesan yang disampaikan harapannya untuk Kabupaten Bekasi yang mungkin beberapa hari lagi ini sudah akan ulang tahun gitu ya. Boleh dari Bu Rani, kemudian ke Bu Farida, silakan Bu Rani. Baik, terima kasih Mbak Vijay. Jadi saya mewakili teman-teman pelaku pariwisata dan perjalanan wisata di Indonesia, di Kabupaten Bekasi, mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Bekasi, ya. Juga selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia yang kebetulan berdekatan. Mudah-mudahan kita akan semakin semangat membangun Kabupaten Bekasi untuk semakin menjadi pemenang di dalam persaingan memperebutkan wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. Tetap semangat Bekasi, terutama Dinas Pariwisatanya kita saling mendukung bergandengan tangan. Itu juga nih event Gebrak ini. Oke, silakan yang meriah. Ibu Farida, silakan Ibu Farida. Iya, baik, terima kasih VJ. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi bisa memberikan peran yang lebih besar pada peningkatan pendapatan Kabupaten Bekasi. Amin. Dari sisi pendapatan daerahnya, kemudian juga dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Karena sebetulnya industri pariwisata itu adalah industri yang paling relatif murah untuk
dikembangkan dan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar karena ini memang padat tenaga kerja, industri yang padat tenaga kerja, sehingga pariwisataan di Kabupaten Bekasi bisa membantu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Oke, baik. Boleh dong kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tiga narasumber kita hari ini, luar biasa. Semoga dengan harapan-harapan ini akan lebih terlaksana dan juga semakin Bekasi ini semakin maju pariwisatanya, UMKM lokalnya juga semakin meningkat pendapatannya, dan seluruh warga Kabupaten Bekasi juga semakin jaya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nunung, Ibu Rani dan juga Ibu Farida yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang di program Ngobrol Bareng spesial bersama event Geberak ini. Saya Vinjita Alvija pamit undur diri, dan pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan program Ngobrol Bareng tidak hanya di siaran televisi digital di channel 3 UHF, tetapi juga BRTV ataupun program Ngobrol Bareng ini juga bisa disaksikan secara digital di aplikasi Genflix ataupun live streaming di www.brtv.co.id. Saya VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.